Untuk mengetahui mengapa Indonesia begitu sulit mengembangkan permainan dan berakhir kalah 0-2 dari Uzbekistan, sudah ada pengamat sepak bola Aun Rahman melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Mas Aun, apa kabar? Sore Mbak Dea dan juga CNN, apa kabar? Baik, Mas Aun, meskipun kabar baik, tapi sebenarnya hati saya nih masih kecewa ya. Tapi karena statistik ini pertandingan kemarin menunjukkan bahwa Indonesia ini kalah segalanya. Kalau menurut Mas Aun, ini murni kualitas pemain kita yang berbeda jauh dari Uzbekistan atau hanya masalah tekanan publik yang terlalu besar bagi timnas Indonesia? Karena kemarin Sintayong mengungkapkan bahwa sebenarnya sebelum pertandingan teman-teman di timnas ini deg-degan, tegang gitu. Oh iya, oke. Saya rasa poin terkait Uzbekistan jauh lebih baik dibanding Indonesia juga tidak bisa dinafikan ya, karena memang kita lihat mereka lebih superior secara fisikal. Beberapa pemain juga jauh berpengalaman bertanding di level internasional. Mereka juga mengerjakan PR-nya dengan baik secara permainan. Memang kemudian ada banyak sekali antitesis-antitesis yang dilakukan oleh Uzbekistan terhadap permainan Indonesia. Bukan hanya soal penyerangan tanpa Rafael Struijk, tapi juga di aspek-aspek lain saya rasa memang kemudian Uzbekistan tampil jauh lebih baik ketimbang Indonesia, terutama setelah nomor punggung 10 masuk Jasurbek Jaludinov. Saya rasa kemudian ini juga jadi pembeda secara permainan di pertandingan tadi malam melawan Indonesia. Kalah kelas bisa jadi karena ada banyak sekali level yang berbeda antara Uzbekistan dan Indonesia, tapi di sisi lain mentalitas mungkin juga berpengaruh. Setelah kejadian gol Indonesia yang dicetak oleh Ferrari kemudian dianulir oleh wasit, kemudian juga ketika Rizky Ridho akhirnya kena kartu merah, saya rasa memang ada banyak sekali momentum yang kemudian membuat Indonesia kesulitan untuk bisa meraih hasil baik di pertandingan kemarin lawan Uzbekistan. Itu yang kemudian jadi saya rasa beberapa dari penyebab kita akhirnya kalah lawan Uzbekistan dari Malang. Mungkin teman-teman di timnas masih syok begitu ya, karena sepertinya menciptakan sebuah gol ke gawang tim sehebat Uzbekistan tentunya bukan hal yang mudah ya Mas Aun, sehingga mereka mungkin menurut Mas Aun sedikit syok. Kalau Mas Aun sendiri menilai, bagaimana Mas Aun melihat tingkat kematangan skuad Indonesia, apalagi nanti di perebutan tempat ketiga kita akan melawan Irak yang tentunya secara peringkat dan di atas kertas lebih dari Indonesia. Ya, saya rasa memang cara pandangnya begini, Dea. Ini adalah kali pertama Indonesia berlaga di Piala Asia U23. Sementara untuk Uzbekistan mereka sudah berapa kali tampil, bahkan jadi juara di tahun 2018. Lalu juga mereka jadi juara juga di level U20 di tahun 2023 lalu. Iran juga demikian. Untuk kesempatan pertama, untuk partisipasi pertama, saya rasa memang ini pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia. Dan ini yang sebenarnya harusnya terus dilakukan. Apapun hasil yang terjadi lawan Irak, yang kedepannya harus dilakukan oleh Indonesia adalah terus secara rutin ikut turnamen Asia, ikut putaran final ya, bukan sekedar tampil di kualifikasi, tapi ikut secara rutin. Ini yang kemudian akan membuat sepak bola kita berkembang. Nah, untuk lawan Irak sebenarnya memang agak berbeda cara mainnya dengan timnas senior yang kita hadapi di Piala Asia Senior. Tim Irak ini jauh lebih agresif, jauh lebih terbuka. Memang agak berbeda dengan Uzbekistan. Uzbekistan jauh lebih menekan, sementara Irak ini jauh lebih terbuka. Dan permainan terbuka ini sebenarnya agak mirip dengan lawan-lawan ketika Indonesia berhasil meraih hasil positif. Yaitu ketika lawan Yordania, ketika lawan Korea juga sama, yang ketika bermain terbuka. Sebenarnya peluang Indonesia untuk meraih peringkat ketiga itu sebenarnya terbuka, apalagi dengan situasi dengan gaya bermain Irak sepanjang turnamen. Namun kita juga mesti ingat disadvantage yang kita punya. Kapten tim Rizky Ridho tidak bisa bermain karena kartu merah. Tapi saya rasa pelatih Sintayong juga sudah menyiapkan beberapa rencana untuk bisa meraih hasil yang lebih baik dan juga membawa kita ke Olimpiade. Mas Aun, lolos ke Olimpiade kita masih punya 2 kali kesempatan di perebutan tempat ketiga dan juga playoff melawan Guinea. Kalau diminta memilih, lebih baik memenangkan pertandingan melawan Irak atau memenangkan pertandingan melawan Guinea? Yang mana yang lebih berat, Mas Aun? Saya merasa jauh lebih ideal ketika kita bisa meraih peringkat ketiga nanti, karena
eh, perjuangannya sudah gitu ya. Sementara ketika misalnya kita kalah dan harus tanding lagi lawan Guinea itu melelahkan, bukan melelahkan karena pertandingan kalau saya tidak salah akan digelar di Clairefontaine di Prancis. Ya. Tentu akan menguntungkan lebih menguntungkan Guinea karena mereka banyak pemain yang Prancis, jadinya mungkin untuk rendezvous ataupun titik kumpul jadinya tidak terlalu sulit gitu. Untuk mengumpulkan pemainnya tidak perlu sulit. Sementara Indonesia di tanggal 9 nanti kalau misalnya tidak berhasil meraih peringkat ketiga, mereka harus tanding lagi tanggal 9 dan harus terbang lagi dari Asia ke Eropa yang dimana penerbangan itu akan sangat melelahkan dan itu juga akan menyulitkan kita ketika bertanding lawan Guinea nanti. Saya rasa lebih baik dituntaskan melawan Irak tiket kita ke Olimpiade ketimbang harus bertanding melawan Guinea di perebutan playoff yang hitung-hitungan saya jauh lebih melelahkan, jauh lebih sulit dengan lawan yang juga jauh berbeda tentunya dengan yang biasa kita hadapi di benua Asia. Saya rasa kalau boleh memilih memang lebih baik kita berhasil mencapai peringkat ketiga sekarang dan lolos ke Olimpiade. Nah, demi mendapatkan posisi ketiga artinya Sintayong ini director atau insinyurnya ini harus bongkar pasang pemain, apalagi kapten kita yang bermain sangat firm. Rizky Ridho harus harus menerima straight red card ya, tidak bisa bertanding. Siapa sosok yang paling pas berada di posisi pertahanan, Mas Aun? Ya, saya rasa dengan di laga-laga sebelumnya juga Komang Teguh menunjukkan kalau dia juga merupakan salah satu back potensial untuk Indonesia. Jadi mungkin yang akan dipilih oleh Coach Shin adalah Komang Teguh untuk menemani Ferrari dan juga Justin Hubner. Karena juga mungkin namanya lini pertahanan tentu punya komposisi tersendiri, punya skema tersendiri. Saya rasa tidak mungkin juga Sintayong juga betul. Memang kita harus mencoba banyak hal, mencoba banyak cara untuk bisa lolos dan juga menangkan pertandingan di Irak. Tapi saya rasa safety choice, pilihan terbaik ada di Komang Teguh. Pilihan terbaik untuk menggantikan Kapten Rizky Ridho adalah Komang Teguh. Bagaimana di sisi flank kanan? Kita sering banget ditembus dari situ. Kalau saya lihat penampilan seperti Ilham Rio Fahmi, kemudian juga Fajar Faturrahman sepertinya juga naik turun permainannya. Ya, memang harus diakui sepanjang turnamen ini kan yang jadi titik lemah ataupun lubang Indonesia itu ada di sisi kanan. Dicoba Fajar Faturrahman, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Rio Fahmi juga ada kelebihan dan kekurangan. Makanya memang saya rasa pelatih Sintayong dan juga tim pelatihnya sudah menyiapkan bagaimana merespon dari strategi yang dipilih oleh Irak. Karena kalau misalnya kita mengecek lawan Korea, kenapa kemudian yang dipilih oleh Rio Fahmi? Karena kan memang fullback Korea ini jauh lebih agresif. Yang saya lihat Irak ini baiknya mungkin juga tidak terlalu overlap ke depan dan mungkin Fajar Faturrahman bisa dipilih. Tapi pertanyaannya ketika mencari kestabilan dan juga mencari keseimbangan dalam bertahan dan menyerang, pendapat saya pribadi mungkin Rio Fahmi jauh lebih stabil ketimbang Fajar. Fajar ini emang ideal banget ketika kita menguasai pertandingan dan juga menyerang. Fajar merupakan flank yang sangat bagus ketika kita di posisi bisa menyerang dan juga menguasai pertandingan. Tapi kalau misalnya memang harus agak sabar bertahan dan juga melakukan banyak counter, Rio Fahmi adalah pilihan yang baik. Rio Fahmi punya atribut bertahan lebih baik ya, Mas Aun, daripada Fajar. Betul sekali. Terus ini juga secara choice demikian. Oh, secara choice demikian ya. Tapi kalau melihat penampilan dari Irak kemarin melawan Jepang, kira-kira siapa yang akan dipilih ini, Fajar atau Ilham Rio Fahmi? Saya merasa dugaan saya mungkin karena ada keseimbangan yang diinginkan oleh STY. Maupun begini, Sintayong ini sering juga bikin kejutan. Kita menduga-duga, kayaknya mungkin Rio Fahmi yang akan dipilih. Pelatih Sintayong saya dari selama saya ngikutin baik di timnas senior maupun di timnas U23 sering cukup bikin kejutan dalam pemilihan pemainnya. Itu juga bagian dari strateginya dia. Karena yang bikin terkejut kan bukan kita yang nonton tapi juga tim lawan. Saya rasa bisa jadi pilihan yang dipilih kemudian oleh Sintayong adalah pilihan yang di luar dugaan juga. Kenapa kemudian dia memilih pemain tersebut di flank kanan, apalagi masih ada Bagas juga yang mungkin juga bisa jadi pilihan. Yang paling diwaspadai dari skuad Irak, apakah sudah dikeker dari sekarang, Mas Aun?
Ya, tentu karena ada Ali Jasim yang juga main. Ali Jasim ini bermain juga di Piala Asia senior dan juga punya caps timnas senior Irak. Saya rasa ini juga yang akan jadi player to watch lah istilahnya untuk Indonesia. Sama seperti Uzbekistan kemarin kita lihat Abos Fazulloyev dan juga Jasurbek ini kan juga punya dan juga nomor punggung 4 dari Uzbekistan memberikan perbedaan. Saya rasa di Irak Ali Jasim yang juga sudah bermain untuk timnas senior juga akan memberikan sesuatu yang berbeda karena ketika pemain dengan cap senior sudah biasa main di level senior kemudian bermain di level U23 juga memberikan perbedaan yang luar biasa karena seperti yang kita tahu sepak bola kan buat margin ya. Nah margin ini juga bisa ditentukan oleh pemain-pemain dengan perbedaan ya seperti Ali Jasim itu. Mas Aun, kalau 11 pertama Indonesia untuk Kamis malam besok, apakah masih dengan the winning team saat menghadapi Korsel minus Rizky Ridho atau Anda punya prediksi lain di sisi depan atau di bagian depan, apakah masih dipegang Struijk atau mungkin dicoba dengan Kelly Stroyer seperti pertandingan beberapa waktu yang lalu, Kelly Stroyer jadi goal getter? Oh, saya rasa kayaknya dengan situasinya kita bisa lihat bagaimana kita kesulitan banget tanpa Struijk gitu. Sebenarnya bukan cuma soal mencetak gol. Keberadaan Struijk ini juga yang saya lihat yang hilang di laga lawan Uzbekistan adalah melakukan pressing terhadap lini pertahanan lawan. Itu yang jarang terlihat ketika penyerang lain yang dimasukkan. Hoki Caraka mungkin agak punya atribut yang agak mirip sebenarnya. Saya rasa Struijk ketika bisa dimainkan tentu Sintayong akan memilih opsi terbaik yang dia punya dengan memainkan tim terbaik yang dia punya, apalagi istilahnya kan situasi yang sekarang di perebutan peringkat ketiga jauh lebih urgent dan jauh lebih ya life or death lah istilahnya. Baik, kita akan tunggu ya seperti apa kejutan dari Coach Sintayong di pertemuan antara Irak di perebutan tempat ketiga. Terima kasih Aun Rahman, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.